Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, cintakan kepada kami iman, hiasi diri kami dengan iman, dan bencikan kepada kami kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk imamnya orang-orang beriman. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara iman, itulah dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau diutus untuk mengajak umat manusia, mengajak kepada apa? Mengajak kepada beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada semua rukun Islam. Dan iman adalah sebuah kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Iman itu bukan hanya keyakinan di dalam hati, tapi iman adalah sebuah keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan yang dipraktekkan dengan raga kita. Sehingga kalau ada orang yang lisannya beriman, perbuatannya kelihatannya beriman, sholat, datang kajian, tapi hatinya tidak beriman, apa kata Allah tentang orang-orang munafiqin? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang mengatakan dengan lisannya kami beriman, pakaiannya menunjukkan dia beriman, KTP-nya jelas agamanya Islam, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Karena cuma lisannya, karena cuma penampilannya doang yang beriman, tapi hatinya tidak beriman. Ahibati fillah, tadi imam salat subuh membacakan akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Tuh, Rasul ajak beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan orang-orang yang beriman beriman. Makanya kalau kita lihat, kadangkala sebagian orang heran, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Ini udah beriman, disuruh beriman, karena sejatinya iman itu naik dan turun. Iman sedang naik, alhamdulillah. Salat subuh di masjid shaf pertama. Iman sedang turun, ke masjid setelah iqamah. Itu imannya sedang turun, kehilangan shaf pertama, kehilangan takbiratul ihram, banyak
yang hilang dari kehidupan dia. Apa penyebabnya? Iman. Maka hari ini kita akan berbincang tentang sebuah keimanan jamaah yang merupakan cahaya yang akan menerangi hati seorang yang beriman, yang akan menerangi rumah orang yang beriman, akan menerangi tempat kerja dia, dan akan menerangi negeri dia. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 257 mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Ana izin minum dulu jamaah ya. Ana lihat. Fadhal. Masyaallah. Kata Allah, Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Kita sering mendengar istilah waliullah. Siapa sih waliullah? Orang yang beriman. Siapapun yang beriman adalah waliullah. Hanya tingkatan wilayahnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanannya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju ke cahaya. Nih, antum sholat subuh ini cahaya. Bagaimana ada kehidupan di negeri kita tatkala di tempat-tempat lain mereka sedang tenggelam dalam kegelapan malam. Kemudian Allah mengatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan walinya orang-orang kafir adalah taghut, syaitan. Itu yang ditaatin, itu yang diturutin. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Nggak ada. Kita bisa melihat orang terkaya di dunia. Anak kemarin membaca tentang orang terkaya di dunia. Apa yang punya Amazon? Iya. Nah, yang dia berpikir untuk mengabadikan otaknya. Ketika dia mati nanti otaknya akan diambil, terus di bank, nanti bagaimana dalam kehidupan selanjutnya otaknya bisa dipasang di orang lain atau gimana dia bisa hidup lagi. Karena dia berpikir seperti itu. Enggak ada. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sudah selesai. Engkau mayyit. Nabi mayyit sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa innahum mayyitun. Baik, ingin hidup abadi? Ada setelah kematian. Makanya bukan berpikir dunia lagi dan dunia lagi. Nanti ada mungkin tahun 2300, wallahu alam. Yang jelas dunia ini akan hancur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Dikeluarkan dari cahaya menuju ke kegelapan. Dari cahaya fitrah. Manusia sejatinya fitrahnya Islam. Tapi kenapa Ustaz? Kok ada yang kafir? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terus itu kok ada yang kafir? Fa'abawah, bapak ibunya yang bikin dia Yahudi, yang bikin dia Nasrani, yang bikin dia Majusi. Makanya pendidikan anak ketika kecil, menanamkan keimanan ke dalam diri anak kita ketika kecil itu penting sekali sebelum berubah fitrah dia.
Kita benihnya sudah ada, tinggal dirawat, disiramin, dipupuk. Ahibati fillah, ketika seorang sampai kepada tingkat keimanan, Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban mengatakan, mathalul mu'min mathalun nahlah. Orang yang beriman, hatinya, lisannya, perbuatannya beriman, mathalun nahlah. Seperti apa jemaah? Apa artinya nahlah? Anak saya yang tahu. Masya Allah, kalau ustadznya nggak boleh jemaah. Nah, apa artinya nahlah? Orang mukmin itu seperti apa? Masya Allah, lebah. Nah, sahih lebah. Anak kasih antum, Masya Allah. Fadhal ya Habib. Orang mukmin itu seperti lebah. Tawon madu tuh kayak gitu. Bagaimana kondisi tawon itu? Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu illa tayyiban wa la taba'u illa tayyiban. Lebah itu tidak akan makan kecuali yang baik, dan dia tidak akan membawa makanan itu ke sarangnya kemudian meletakkannya kecuali yang baik. Mukmin kayak gitu. Itu kalau imannya telah bercampur dengan hatinya. Bukan hanya KTP-nya yang beriman. Dan hari-hari ini usaha dan upaya untuk melepas keimanan dari hati seorang mukmin itu sangat dahsyat sekali. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud dikasih anak, siapa nama anaknya Nabi Daud? Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman ini anak yang spesial sekali buat Nabi Daud. Nabi Daud bertanya kepada anaknya, ya bunayya, ayyu syai'in ahsan. Wahai ananda, apa sih yang terbaik? Kalau kita yang terbaik di dunia ini mungkin handphone, mobil, apalah. Qala sakinatullah wal iman. Sakinah, kedamaian, ketentraman dari Allah dan keimanan. Kedamaian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keimanan. Maka Allah katakan, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan, maka bagi mereka keamanan. Jadi iman melahirkan keamanan. Sesuai dengan kadar iman antum, rasa aman antum seperti itu. Ada orang yang di PHK, keluar dari tempat kerjanya, nggak bingung dia. Pak di PHK. Iya, ya, mungkin takdirnya udah kayak gitu. Insya Allah ada kerjaan yang lebih baik. Selesai. Banjir, Besuki banjir, Bekasi banjir jemaah. Masya Allah. Ketika banjir, apa yang dilakukan? Astagfirullah, ya Allah, banyak dosa hamba ini, ya Allah. Nggak perlu astagfirullah, ini tetangga yang banyak dosa ini. Banjiran, nah kan tetangga yang salah. Mana tetangganya Bekasi, Jakarta? Kita yang banyak dosa. Jadi ketika orang itu beriman, akan aman hidupnya. Apapun yang terjadi. Ketika dia akan mati, datang tuh malaikat-malaikat
menguatkan keimanan dia agar dia nggak ada rasa takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian nggak perlu takut dengan masa yang akan datang, dan kalian tidak perlu bersedih dengan masa yang lalu. Selesai. Bagaimana bisa didapat? Dengan keimanan. Makanya kalau ditanya apa sih yang terbaik yang perlu dicari oleh kita, yang kita perlu berburu setiap hari antum berangkat kerja, antum mencari sesuatu, maka cari keimanan, cari sakinah. Sakinah itu didapat di majelis ilmu. Ingat kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa yatadarasuna kitaballah yatluna kitaballah yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tenang ketika orang duduk di majelis ilmu. Kemudian ditanya lagi Nabi Sulaiman oleh ayahnya, fa ayyu syai'in akbah. Apa sesuatu yang paling buruk? Qala kufrun ba'da iman. Murtad. Kekafiran setelah keimanan. Mungkinkah orang murtad setelah beriman? Nggak ada jaminan jemaah buat kita yang sudah Islam untuk tetap di atas Islam. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, ada bukan satu dua orang qabilah murtad keluar dari Islam. Padahal mereka berjumpa sama Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat ayat-ayat itu turun dan mereka memandang bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah tuh sampai mati. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, orang itu paginya beriman, sorenya kafir. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, nampak beriman, sholat subuh mungkin dia datang kajian, sorenya udah kafir. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Sorenya beriman, mungkin masih sholat maghrib, paginya sudah kafir. Kenapa dia lakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Makanya kalau dikatakan apa yang terburuk, kufrun ba'da iman. Makanya orang tua ajarin tuh anaknya, ajarin anaknya. Nah, apa sih yang terbaik nak? Tauhid, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dosa yang terbesar? Syirik, kekafiran. Sebagaimana Nabi Daud mengajarkan kepada putranya. Qala fa ayyu syai'in ahla ruhullah baina ibadihi. Rahmat Allah, yang apa sih yang termanis ya ketika Allah berikan rahmat buat hamba-hambanya. Fa ayyu syai'in abrad. Ditanya lagi, apa yang paling dingin, yang paling menyejukkan itu apa? Apa jamaah yang paling menyejukkan? Anak kasih hadiah. Yang paling menyejukkan kata Nabi Sulaiman alaihissalam, afullah 'alan nas wa afun nasi ba'duhum 'ala ba'd. Ba'dihim ala ba'd. Yang paling menyejukkan itu maaf Allah buat hamba dan maaf manusia buat manusia yang lain. Itu tuh yang paling sejuk. Kalau antum sedang menyimpan sakit hati kepada saudara antum, panas hati antum, wallah panas. Antum melihat orang itu lewat,
seperti ada api yang berkorban. Ya. Kenapa? Karena antum gak maafin dia. Enggak usah, dia bikin ana merana. Masya Allah, dia bikin antum merana, dan sekarang antum tetap merana karena antum gak maafin dia. Kalau antum maafin dia, hilang merana itu, jadi dingin hatinya. Jamaah rahimakumullah, kalau antum melihat ada orang yang murtad, apa penyebabnya? Padahal dia udah beriman, Ustaz. Dia udah datang kajian. Bahkan di masa Nabi SAW ada seorang penulis wahyu murtad, jemaah. Jadi Nasrani. Penyebabnya imannya itu belum bercampur, jemaah, dengan hati. Ketika iman sudah bercampur masuk ke urat-uratnya hati. Hati itu jantung, ya. Antum kalau tahu jantung itu kadangkala ada yang tersumbat. Tapi ketika sudah bercampur dengan hatinya, nggak bakal bisa dikeluarin. Tatkala Abu Sufyan berdagang menuju ke Syam, dia dipanggil oleh Heraklius, raja Romawi yang ada di sana. Karena dia baru saja dapat surat dari Nabi Muhammad SAW ajakan kepada Islam. Dia ingin mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggillah tuh pedagang-pedagang Arab. Di situ ada Abu Sufyan. Ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satu pertanyaannya, apakah ada di antara pengikut Muhammad SAW yang keluar dari Islam suhtan lidini, karena benci sama agamanya? Bukan karena harta. Ada orang karena murtad karena harta. Ini pertanyaannya karena benci dengan agamanya. Kata Abu Sufyan, nggak ada. Abu Sufyan melihat dengan sendiri. Selama 13 tahun tuh sahabat-sahabat disiksa, nggak ada yang murtad. Benci sama Islam. Nggak ada. Apa kata Heraklius? Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dia mengatakan kepada Abu Sufyan, "Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun minhum sukhtan ala dinihi ba'da an yadkhula fi?" Aku tadi bertanya kepadamu, apakah ada di antara pengikutnya yang murtad keluar dari agama karena benci kepada agama itu setelah dia masuk? Dan engkau menjawab tidak ada. Kata Heraklius, kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul qulub. Begitulah keimanan ketika cahayanya, kesempurnaannya sudah bercampur dengan hati, nggak bisa dicampur. Ahibati fillah, supaya antum bisa memahami lebih jelas lagi bagaimana keimanan yang nggak bisa dicabut itu, jemaah. Allah memberikan banyak contoh di dalam Al-Quranul Karim. Contoh-contoh inilah yang menguatkan hati para sahabat Nabi. Makanya kalau antum dapat cerita, hendaklah cerita itu yang bermanfaat. Bukan cerita yang membuat antum hidup dalam hayalan, cerita-cerita bohong. Makanya anak sangat tidak suka sekali kalau melihat ada orang Indonesia pakai baju Kapten Amerika, dan oleh pemerintah dibiarkan. Ini kok bisa pakai baju Kapten Amerika ini? Nanti orang Indonesia orang Amerika.
Dia loyalitasnya sama siapa? Sama Amerika. Cintanya sama Amerika lah. Kapten Indonesia. Masya Allah. Ya seharusnya seperti itu jemaah. Jangan ada lagi orang Indonesia pakai gimana lah. Antum melihat orang Indonesia, I love Paris. I love Paris antum. I love Jakarta. I love Bekasi, mungkin lah. Dia cinta sama negerinya sini. Tapi kalau cinta sama orang-orang luar, nanti kalau ada Kapten Amerika masuk Indonesia, ahlan wa sahlan dia. Ahlan wa sahlan, fadol. Kami tunggu dari dulu. Lah, maka tatkala memberikan cerita, hendaklah cerita yang bermanfaat. Makanya kalau diceritakan kita harus cinta kepada produk dalam negeri itu, benar jemaah. Kita cinta sama negeri kita. Kita cinta sama bumi Allah ini. Semoga Allah menjadikannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kembali kepada cerita. Allah Azza wa Jal seringkali di dalam Al-Quran Karim, ya mau tanya, cerita apa yang paling sering, atau cerita apa, atau cerita siapa yang paling sering Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim berulang-ulang kali? Cerita Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Bisa kirim ke belakang. Nah, angkat tangan antum biar sampai ke antum. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena di situ banyak pelajaran tentang perjuangan dan pengorbanan. Dari sejak lahir nih Nabi sudah bermasalah. Belum jadi Nabi, masalah. Kemudian bagaimana beliau melarikan diri menuju ke Madian, jauh dari keluarganya. Dan subhanallah, bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu hidup di istana aja selama 30 tahun. Istana Fir'aun yang mengaku Tuhan. Na'udzubillah min syarr. Kemudian beliau jadi pengembala kambing selama 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang pendek. Setelah itu beliau balik ke Mesir. Ada kisah beliau dengan tukang-tukang sihir. Bagaimana Allah menceritakan tukang-tukang sihir dikumpulkan oleh Fir'aun. Mereka mau tanding untuk membuktikan bahwasanya Musa ini penyihir. Itu yang diinginkan oleh Fir'aun. Maka tinggal dilihat sihirnya mana yang lebih kuat. Tukang sihir datang. Jumlahnya wallahu a'lam, banyak tukang sihir. Ibnu Katsir menyebutkan ribuan jumlah. Pagi hari kepala-kepala penyihir itu datang jumpain Fir'aun. A'inna lana la ajran, apa kita dapat balasan, dapat ganjaran kalau kita menang? Oh, Fir'aun tidak menyanyikan uang. Kalian akan menjadi orang-orang dekat dengan aku. Ya kalau sudah dekat, apa yang diinginkan dapat sudah. Setelah tanding, pagi harinya dia ingin balasan dari Fir'aun, sore harinya tukang sihir itu sudah disalib sama Fir'aun di pohon-pohon kurma di kota itu ya. Dalam kondisi tangannya diputus, kakinya diputus secara silang. Kok bisa terjadi itu? Hanya hitungan jam. Tukang sihir itu beriman ketika dia melihat tali-tali yang dilemparkan, tongkat itu dimakan oleh ular beneran. Mereka langsung beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Fir'aun juga melihat. Dia kan dulu berpikir awalnya kalau tukang sihir menang kita akan ikut
mereka. Sekarang tukang sihirnya kalah, bahkan beriman. Tapi tetap gak beriman Fir'aun. Bahkan malahan dia mengancam akan membantai, membunuh tukang-tukang sihir itu. Apa kata para penyihir itu yang sudah beriman? Allah mengatakan di surat Thaha ayat 72, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kami gak akan pernah lebih mengutamakan engkau atas kebenaran yang sudah datang kepada kami. Walladzi fatarana, demi yang menciptakan kami. Kita ini makhluk, engkau gak menciptakan apa-apa. Engkau mau membunuh kami, engkau mau membantai kami. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Faqdi ma anta qadin. Silahkan putuskan yang bisa engkau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya bisa memutuskan urusan dunia. Engkau pun akan mati. Lihat jemaah. Tadi minta fulus, minta jabatan, sore nggak minta apa-apa. Yang dia perlukan hanya Allah Jalla Jalaluh. Itu keimanan. Mampukah kita seperti itu jemaah? Antum disiksa, dipukulin. Kalau enggak, antum akan dibunuh. Ketika iman sudah bercampur dengan diri antum, selesai. Nggak ada urusan dengan urusan dunia ini.